Halo Sobat Faja, selamat datang di vlognya Pusfaja TV. Kita hari ini coba membahas terkait dengan banjir yang terjadi di Bondowoso. Sebagaimana yang kita tahu, tanggal 29 Januari kemarin terjadi banjir bandang di kawasan Gunung Raung, tepatnya di Desa Sempol di Bondowoso, yang cukup parah dan banyak bangunan serta rumah rusak, serta beberapa orang menjadi korban. Nah, kita di Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, begitu ada bencana besar, kita langsung membuat respon tanggap darurat berbasis citra penginderaan jauh. Nah, sekarang kita coba menjelaskan berdasarkan informasi yang kita punya, yang kita produksi, fenomena banjir Bondowoso kemarin itu kejadiannya seperti apa. Kalau kita lihat, ini adalah lokasi bencananya, ini Desa Sempolnya. Berdasarkan administrasinya, dia terletak di Kabupaten Bondowoso. Posisinya itu terdapat di kawasan kaldera Gunung Ijen. Jadi di sini itu pegunungan, kemudian ada kaldera besar di sini, kaldera dari Gunung Api Purba yang disebut kawasan kaldera Gunung Api Ijen. Nah, secara tutupan lahannya kita bisa dilihat bahwa dominasi di sekitar desa yang terdampak bencana itu adalah semak belukar. Kemudian di sisi selatan, di sini ada beberapa gunung, kemudian di lereng-lerengnya ini juga ada hutan, tetapi juga banyak juga semak belukar di sana. Jadi memang di sekitar kawasan yang terdampak bencana ini didominasi semak belukar. Jadi tutupan lahannya itu bukan pohon yang keras. Kalau kita lihat dari morfologinya, daerah yang terdampak bencana itu terletak di kawasan kaldera Gunung Ijen yang bentuknya itu seperti mangkok. Jadi dia dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan yang membatasi dari kaldera tersebut. Dan ini adalah lokasi Desa Sempol itu, dia terdapat di tengah kalderanya, di bagian pinggir kaldera, tapi di cekungan kalderanya. Kalau kita melihat dari sisi selatan, kaldera ini dibatasi oleh beberapa gunung di sisi selatan. Ada Gunung Raung, Gunung Suket, Gunung Jampit, Gunung Randi, dan Gunung Ijen. Kemudian kalau kita dilihat dari sisi barat, sisi utara dari kaldera ini terdapat dinding kaldera yang ada torehan besar di sini. Jadi kalau terjadi hujan di kawasan sekitar kaldera, misalkan ada hujan di pegunungan yang ada di sisi selatan kaldera, maka air akan terakumulasi di kaldera melalui pola-pola aliran dan sungai-sungai, kemudian air tersebut akan mengalir ke sisi utara kaldera dan keluar dari cekungan kaldera ini melalui rekahan yang ada di sisi utara kaldera. Jadi memang secara posisi Desa Sempol ini berada di kawasan yang rawan terjadi banjir bandang. Apalagi kalau kita lihat tutupan lahan yang ada di sekitar kaldera ini didominasi oleh semak belukar yang ketika terjadi hujan dia tidak mampu mempertahankan tanah yang ada di bawahnya. Secara litologi juga begitu. Litologi yang ada di kawasan kaldera ini didominasi oleh batuan vulkanik muda. Ketika dia dalam bentuk material lepas, maka dia akan mudah terbawa air. Ketika dia dalam bentuk material yang masif, dia juga tidak mudah untuk menyerap air. Jadi memang ketika terjadi hujan sangat dengan intensitas yang besar, perlu diwaspadai di daerah kawasan kaldera Gunung Ijen ini. Sehingga untuk memperkecil potensi bencana berikutnya, maka perlu penanaman, tanaman-tanaman keras, tanaman-tanaman yang punya akar yang kuat untuk mempertahankan tanah di bawahnya sehingga tidak terjadi bencana banjir bandang. Baik Sobat Faja, tadi adalah penjelasan terkait banjir bandang yang terjadi di Desa Sempol dan sekitarnya di Bondowoso berdasarkan informasi dari satelit penginderaan jauh. Semoga dengan ini kita bisa semakin aware, kita semakin peduli dengan sekitar lingkungan kita, sehingga kita bisa semakin waspada ketika bencana itu terjadi. Saya Udi Catur Nugroho, peneliti dari Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh. Bye-bye!